Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Rudi. Kali ini kita akan membahas suatu obat antibiotik ya teman-teman, yaitu cephadroxil monohidrat 125 mg per 5 ml. Jadi teman-teman, obat cephadroxil monohidrat sirup kering 125 mg per 5 ml merupakan suatu obat antibiotik ya teman-teman. Jadi obat ini digunakan untuk mengatasi berbagai macam infeksi bakteri, baik itu infeksi bakteri di paru-paru, di kulit, di tenggorokan maupun di tempat-tempat lain di bagian tubuh. Jadi obat ini termasuk golongan cephalosporin generasi pertama. Jika teman-teman pernah mendengar yaitu obat Cefixim, Ceftazidime, Ceftriaxone, itu merupakan golongan cephalosporin juga. Tetapi cephadroxil ini merupakan golongan cephalosporin generasi pertama. Sedangkan obat Cefixim, Ceftriaxone merupakan generasi ketiga, sedangkan Cefepime merupakan generasi keempat. Jadi kembali ke obat cephadroxil, merupakan suatu obat antibiotik. Kali ini kita akan mereview yaitu obat cephadroxil monohidrat sirup yang biasanya digunakan pada anak-anak ya teman-teman. Jadi bagaimana cara kerja obat ini dan bagaimana cara penggunaannya? Mari kita buka ya teman-teman. Jadi obat ini dijual di apotik dan juga bisa ditemukan di apotik, di praktek dokter ya teman-teman. Jadi di sini yang paling penting adalah lambang K, menunjukkan bahwa obat ini tergolong obat keras, jadi harus dipantau oleh tenaga medis atau dokter ya teman-teman. Kemudian di sini bentuknya masih dalam sirup kering. Jadi dalam penggunaannya obat ini harus kita campurkan dengan air. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman, ada informasi cara pembuatan suspensinya. Tuang 53 ml air destilasi atau air masak ke dalam botol, kocok hingga membentuk suspensi yang rata. Kemudian akan didapatkan 60 ml suspensi yang stabil. Setelah rekonstitusi, jangan digunakan lebih dari 1 minggu. Jadi ketika obat ini sudah dicampurkan dengan air 53 ml, maka obat ini dapat bertahan selama 1 minggu ya teman-teman. Lebih 1 minggu jangan digunakan obat ini. Kemudian di sini juga ada informasi singkat ya teman-teman. Di brosur di sini juga kita temukan nanti informasi tentang cara pembelian atau cara penggunaan. Kemudian ada indikasi ya teman-teman. Di sini jelas indikasi yaitu infeksi yang disebabkan oleh strain organisme yang sensitif terhadap cephadroxil pada penyakit, contohnya infeksi saluran kemih atau saluran urin yang disebabkan oleh E. coli, P. mirabilis, dan spesies Klebsiella. Infeksi kulit juga bisa, penjahitan kulit yang disebabkan oleh Staphylococcus atau Streptococcus. Kemudian faringitis, infeksi tenggorokan, tonsilitis, infeksi tonsil yang disebabkan oleh Streptococcus pyogenes atau grup A beta hemolytic Streptococcus. Kemudian di sini ada dosis ya teman-teman. Untuk anak-anak berat badan 4,5 kg. Kemudian pemberiannya seperti apa? 1,5 sendok teh, 9,1 sendok teh. Di sini sangat jelas ya teman-teman cara penggunaannya. Infeksi saluran urin 30 mg per kilogram sehari, diberikan dalam dosis terbagi tiap 12 jam. Faringitis 30 mg sampai sama, infeksi kulit 30 mg ya teman-teman. Di sini juga ada interaksi obat, kemudian kontraindikasi yaitu tidak boleh dikombinasikan dengan antibiotik bakteriostatik, misalnya tetrasikrin, erythromycin. Kemudian di sini juga ada kehamilan dan menyusui, belum diketahui secara pasti ya teman-teman. Pada wanita menyusui juga tidak boleh. Hati-hati ya teman-teman.
penggunaan Cepadoxil pada wanita hamil dan menyuntikan jika benar-benar dibutuhkan. Kemudian di sini ada efek samping ya teman-teman, bisa teman-teman baca. Di sini cukup jelas informasinya. Jadi yang paling penting obat ini dalam 125 ml 5 pil itu mengandung 125 mg. Artinya dalam 1 sendok teh itu mengandung 125 mg. Apabila kita gunakan seperti tadi, yaitu 53 ml kita masukkan ke dalam air ini ya teman-teman, ke dalam botol ini. Di sini juga ada informasi mengenai harga eceran tertinggi, yaitu 25.000. Kemudian expired date-nya yaitu Februari 2024, pembuatan Februari 2022. Di sini sangat jelas, harus dengan resep dokter, kocok dahulu sebelum diminum. Cara penyimpanan yaitu simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Di sini ada batas penambahan air ya teman-teman. Kita tambahkan sebanyak 53 ml sehingga terbentuk 60 ml, dan setiap kita ambil 5 ml maka itu akan mengandung 125 mg Cepadoxil murni ya teman-teman. Di sini cukup jelas informasinya, teman-teman jangan ragu untuk membaca terlebih dahulu informasi tentang Cepadoxil. Oke teman-teman, cukup sekian informasi singkat saya tentang obat antibiotik sirup Cepadoxil monohidrat, yaitu suatu golongan cephalosporin generasi pertama yang digunakan untuk mengatasi berbagai macam infeksi bakteri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan informasi tentang obat Cepadoxil. Terima kasih teman-teman, salam sehat.